Halo sahabat grammar, masih semangat belajar ya? Dan sekarang kita sudah di video ke-6, yaitu lanjutan dari video ke-5 mengenai present continuous. Jadi present continuous ini saya bahas di video ke-5 dan di video ke-6. Dan ini yang terakhir mengenai present continuous, di mana untuk yang video ke-7 nanti kita akan belajar mengenai perbedaan antara present simple dengan present continuous, ya. Sebagai lanjutan dari video kelima, yaitu tentang present continuous, dan di video kali ini kita akan belajar when do we use present continuous. Dalam situasi atau dalam kondisi apa kita menggunakan present continuous. Situasi yang pertama adalah to talk about action and situation in progress, yang artinya sedang berlangsung. Contohnya, lihat gambarnya, mereka sekarang sedang berada di halte, sedang menunggu bus, tiba-tiba bisnya datang. Jadi yang laki-laki bilang, the bus is coming. Ini situasi yang sedang berlangsung pada saat itu juga. Jadi pada saat sekarang sedang berlangsung, kita menggunakan present continuous. Kemudian kita juga menggunakan present continuous to talk about action and situation in progress around now, but not exactly at the moment we speak. Tidak tepat pada saat kita berbicara. Maksudnya seperti ini. Lihat gambarnya. Situasi sekarang ini, mereka sedang berada di kafe. Oke, mereka sedang minum kopi. Kemudian orangnya berkata dengan menggunakan present continuous. What are you doing these days? Artinya, these days ini artinya sekarang. Di bahasa Indonesia kita biasa menanyakan contohnya seperti ini. Kamu sekarang kerja di mana? Artinya sekarang ini maksudnya dalam situasi pada saat zaman sekarang. Maksudnya hari-hari ini, selama ini gitu. Itu maksudnya sekarang. Bukan hanya satu titik pada saat itu, tetapi agak sedikit panjang sedikit. Oke, itu yang disebut dengan these days. Artinya akhir-akhir ini, selama ini, sekarang-sekarang ini. Terus dia menjawab, I'm learning Spanish. Nah, perhatikan. Dia bilang di sini, I'm learning Spanish, sementara mereka sekarang berada di kafe. Sementara sekarang mereka sedang minum kopi. Tetapi dia bilang, I'm learning Spanish. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak tepat pada saat kita berbicara. Bukan pada saat itu toh. Karena pada saat dia berbicara, dia sedang minum kopi. Sementara dia bilang, I'm learning Spanish. Dia menggunakan present continuous. Jadi, kita menggunakan present continuous dalam situasi yang tidak permanen, tetapi kita melakukannya dalam durasi tertentu. Kita masih melakukannya. Misalnya, mungkin kita melakukannya selama seminggu atau selama sebulan, tetapi bukan yang permanen. Ya, kalau permanen nanti dia akan berubah menjadi present simple. Nanti kita lihat perbedaan antara present simple dan present continuous di video selanjutnya. Jadi intinya kita juga bisa menggunakan present continuous yang sedang kita lakukan pada jangka waktu tertentu, tetapi tidak harus pada saat kita berbicara. Selain situasi, jenis kata kerja juga mempengaruhi present continuous ini. Nah, di sini kita ada beberapa kata. We do not usually use the present continuous to talk about opinions or thought. Jadi yang berhubungan dengan mental, yang berhubungan dengan pemikiran, kita tidak menggunakan present continuous di situ. Contohnya, I like tennis. I know your sister. Like dan know ini berhubungan dengan mental, berhubungan dengan pemikiran. Dalam hal ini, kita tidak boleh mengubah kata ini menjadi present continuous. Itu tidak boleh. Jadi, kita tidak boleh mengatakan I'm liking tennis. I'm knowing your sister. Itu tidak boleh. Jadi di sini kita bisa lihat jenis-jenis kata kerja yang tidak boleh dijadikan present continuous. Di sini ada hate, love, understand, believe, mean, remember, want. Jadi tidak boleh you are understanding. Tidak boleh. Harus you understand. Tidak boleh I'm remembering. Itu tidak boleh. Harusnya I remember.
Nah, selain kata ini, ada juga kata lain yaitu think dan have. Think dan have ini kalian harus hati-hati. Karena jangan menggunakan think di present continuous untuk mengekspresikan pendapat. Contohnya, I think he's nice. Jadi saya pikir atau menurut saya, ini yang disebut dengan pendapat, ya. Jadi untuk mengekspresikan pendapat, kita bisa menggunakan kata think di situ. Jadi I think, you think. Kalau think berfungsi sebagai untuk mengekspresikan pendapat, kita tidak boleh mengubahnya menjadi present continuous. Kita tidak boleh mengatakan I'm thinking he's nice. Ini salah total. Tetapi think bisa digunakan di present continuous jika artinya memikirkan. Contohnya, she's thinking about the film. Jadi thinking di sini sebagai action. Yang pertama tadi think itu bukan action, itu hanya menurut dia, pendapat. Tetapi sebagai action, berpikir, kita boleh menggunakannya di present continuous. Jadi ingat ya, ada dua perbedaan ini. Ini mengenai think, juga mengenai have. Untuk have, jangan menggunakan have di present continuous jika artinya punya. Contohnya, I have a ticket, I have a car. Tidak boleh kamu mengatakan, I'm having a ticket. Itu tidak boleh. Tetapi, have bisa digunakan di present continuous jika fungsinya sebagai action. They are having fun. Jadi having fun di sini sebagai action artinya bersenang-senang. Atau contoh lain misalnya, they are having breakfast. They are having lunch. Itu sebagai action, bukan artinya sebagai punya. Jadi untuk think dan have ini, karena memiliki fungsi yang berbeda-beda, juga dipengaruhi dalam penggunaan di tensesnya juga. Jadi kalian harus paham tentang hal ini, oke? Kemudian kita lihat kalimatnya. Nah, ini adalah kalimat affirmative atau kalimat positif. They are working hard and is enjoying her drink. My father and my mother are watching TV. Sekarang kita mau mengubah dari kalimat affirmative ini menjadi kalimat tanya. Bagaimana cara mengubahnya menjadi kalimat tanya? Yaitu dengan cara kita harus menginvert, artinya mengganti posisi antara subjek dan be. Tentu kalian harus tahu dulu yang mana subjek di sini. Ini yang dimaksud dengan subjek, they, and my father and my mother. Kemudian be-nya, are, is, are. Ini be. Jadi untuk mengubahnya menjadi kalimat tanya, kita menginvert. Nah, kita mengganti posisinya. Menjadi, are they working hard? Jangan lupa tanda tanya. Menjadi, are my father and my mother watching TV? Kenapa are di sini? Karena my father and my mother merupakan dua orang. Jadi mereka, ya. Jadi are they, ya. Gampang kan? Jadi kata kerjanya di sini tetap posisinya. Yang berubah posisi adalah subjek dan be-nya saja. Inilah yang disebut dengan yes or no question. Jadi kalau pertanyaannya are they working hard? Dibutuhkan jawaban ya atau tidak. Jadi kalau jawabannya ya, yes I am, atau yes they are, atau yes we are. I, she, he, it, you, they, we ini yang disebut dengan pronouns atau kata ganti. Jadi kalau pertanyaannya are they working hard? Jawabannya yes they are. Kalau pertanyaannya is Anne enjoying her drink? Anne di sini sebagai she, makanya yes she is. Kalau my father and my mother itu mereka. Jadi, yes, they are. Gampang kan? Ini kalau yes, tetapi kalau no, gampang sekali. Kita jadikannya menjadi no, I'm not. Atau no, they aren't. Atau no, we aren't. Jadi sampai di situ video ke-6 ini selesai mengenai present continuous. Kemudian video ke-7 kita akan bahas mengenai perbedaan antara present simple dan present continuous. See you on the next video.